Cuman ini kan problemnya pada rontok. Pada rontok seperti ini nih. Sangrai, cangkang telur organik, sangrai kita bebaskan dari patogennya. Cuman ya dulu belum saya kasih kalsium. Cair tapi nggak ada airnya. Air kelapa, air susu. Ini mengadopsinya konsepnya ekosistemnya Haji Dodi orang Baduy. Iya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mau mengaplikasikan produk kalsium bionik dengan asam humat dan kalium lengkap. Apa ini? Dengan kalsium organik, kalium, humat, probiotik dan sebagainya. Ini simbol kelengkapan nutrisi tambahan. Konsepnya adalah pupuk hayati. Ini pupuk hayati yang berbasis kalsium. Jadi kalsium, ada pupuk hayati, pengkayaannya kita pakai mikrobiota, probiotik tanah lah. Probiotik tanah sehingga akan menghidupkan kembali tanah. Jadi tidak hanya dia mensuplai nutrisi kepada tanaman, tetapi dia akan menghidupkan kembali tanah untuk bisa mendukung pertumbuhan dan produktivitas tanamannya secara umum, secara keseluruhan. Jadi ketika di sini ini kan tanaman, di sini udah ada beberapa, ada pupuk, ini pupuk kandang, cuman manakala belum lengkap karena belum diure dengan mikroba, akhirnya keterserapan kurang maksimal. Penyerapan kurang maksimal dan kita melalui pupuk yang berbasis kalsium ini, kita akan menyediakan juga di situ mikrobia, probiotik tanah yang akan menjadi transportasi, menghantarkan dan membawa nutrisi-nutrisi tanah ke perakaran tanaman dan naik kepada produktivitas di daun dan di buahnya. Ini kan sering ini kelapa ini kalau secara tumbuh semuanya ini kan bisa lengkap, cuman ini kan problemnya pada rontok. Ya, ada trouble di kerontokan. Itu salah satu karakter dari kalsium. Kekurangan kalsium. Kalsium defisiensi itu salah satu cirinya dia mudah sekali rontok. Baik di daun, daunnya mudah sekali kuning, yang seharusnya masih hijau. Kalau ini memang sudah tua. Nah, yang seharusnya masih hijau tapi dia kuning, itu ada kelemahan di lemahnya itu di dinding selnya. Dinding selnya lemah karena defisien kalsium. Kalsium itu menjadi bagian dari dinding sel yang urgent, yang penting. Nah, jadi di daun dia membangun dinding sel daun sehingga sel-selnya itu akan sel daun karakternya dia menjadi dapur masak bagi tanaman. Fotosintesis. Fotosintesis itu berada dalam selnya. Nah, cangkang sel atau dinding sel yang bagus, yang kalsiumnya bagus, maka optimalnya fotosintesis akan terjadi di situ. Setelah produk fotosintesis jadi, dia akan terjadi transportasi antar sel. Nah, di situ fungsi krusialnya dinding sel. Jadi dinding sel yang bagus, dia transportasi hasil fotosintesis itu akan dia larikan ke depositnya di buah. Ke buah. Seperti itu. Jadi akan mekanisme kerjanya seperti itu. Makanya solusi yang paling jangka panjang ini untuk penyerapan kita akan tabur di sini ya. Akan tabur. Tabur ini konsepnya gimana sih? Seperti apa nih? Kita tabur di area perakaran. Jadi perakaran itu ditajuk. Kalau untuk perakaran kelapa itu karakternya tidak di tepi, tapi di antara tajuk ujung sama pangkal batang. Jadi kita di tengah. Oh, di sini. Iya, dia komposisinya ada probiotik tanah, ada hayatinya. Jadi aplikasinya itu menghindari suhu terlalu tinggi dan sinar. Oh, jadi intensitas sinar yang terlalu kena matahari. Ya, untuk menjaga daya hidupnya dari probiotik tanahnya. Itu seperti itu. Jadi nanti aplikasinya sangat sederhana. Bikin parit ringan saja 5 cm atau 10 cm kedalamannya, nanti ditabur. Untuk tanaman yang sudah produktif seperti ini di umur-umur awal dari 3 tahun atau masuk tahun ke-4 sampai umur 7 tahun, misal durian atau kelapa, itu cukup 1 kali aplikasi setengah kilo. Pada rontok seperti ini nih. Iya. Kerontokan itu tetap kalau dari sisi defisiensi nutrisi salah satu aspeknya adalah kalsium. Kalsiumnya kurang. Kemudian kalau kalsium itu salah satu karakter khasnya kalsium itu, menariknya kalsium adalah satu jenis hara yang lambat gerak. Jadi untuk dari akses perakaran tanaman naik ke buah itu butuh waktu yang lama melalui jalur xilem, floem atau jalur batang itu. Yang cair ya? Kalau kelapa bisa disemprot juga? Yang cair bisa disemprot. Jadi kelapa bisa di mana? Kelapa di daun, kemudian di bakal buah, dia akan langsung menghantarkan kalsium itu ke sana. Kalsium terkelat itu bisa langsung terserap melalui dinding sel tanaman. Dan produknya ini kan konsepnya sama, bahan dasarnya dari sama organik, jadi telur yang disangrai,
Cangkang telur organik, sangrai kita bebaskan dari patogennya, kemudian diolah secara ekstraksi dengan asetat, kemudian kita ekstraksi kemudian dengan asam laktat, kemudian kita kombinasikan lagi untuk terkelat baik dengan humat, dan semua itu akan bisa diakses. Sehingga kita sediakan semua kecukupan nutrisinya multifungsi. Untuk bawah, atas, buah-buahan, Ya, dengan generatif, vegetatif, kalsium. Maka kita angkat ini sebagai kalsium bionik. Ada unsur bionya, ada unsur kalsiumnya sebagai unsur pokok, dan kalsium humat probiotik tanah. Versi liquidnya kita pergunakan air kelapa. Air kelapa jadi Iya. cair tapi nggak ada airnya. Iya. Air Konsep kelapa, air kelapa. air susu. Di produk ini, desain produk kita itu memang menggunakan air kelapa, kemudian probiotik dari bakteri asam laktat, ada pengkayaan kaliumnya organik, itu. Jadi dan double kelatnya itu kita akan aplikasikan semprot ke daun dan buah, itu langsung bisa diakses, langsung bisa diserap. Yang atas, Yang spray, atas, iya. foliar. Kalau yang ini foliar. Dan asam humat ketika kita sajikan dalam format semprot ini, dia menjadi biostimulan, pacu tumbuh, menstimulir pertumbuhan, menstimulir kesehatan tanaman. Makanya ini kan contoh di kelapa. Ini Ya. kemarin diaplikasikan di tempat Pak Mudir ini yang pohon padi. Iya, di Gimana pohon kemarin padi. testimoninya? Ini Pak RT ini. Pak RT ini. Kemarin kan saya Mantap nyoba tahu. di aplikasi di Nggak apa-apa sih, padi. Pak. Wah, oke, Iya. betul. Sebelum nyemprot saya lihat banyak pereng. Wow, ya, ya, ya. Tapi setelah semprot, jadi akan berat. saya semprot selang 1 minggu. Tapi setelah 4 hari saya lihat, kok malah perengnya sudah nggak kelihatan. Jadi, akhirnya nggak jadi nyemprot. Oh iya, pereng, orangnya akhirnya jadi Kalau nggak masalah kelihatan. daun saya belum bisa 4 hari ya? Iya, baru Baru 4 hari. Tapi ini Iya. teori gimana? Ini kan nggak ada apa namanya pestisida, tapi kenapa perangnya malah Nggak ada pestisida, jadi ada biostimulan dan peran itu juga akan menjadi ini kita kan menggunakan bakteri-bakteri probiotik. Nah, bakteri probiotik itu yang akan menjadi memunculkan di dalam tubuh tanaman itu semacam apa namanya zat anti patogen. Iya, jadi penolak hama. Iya, penolak. Kalau di istilah pertaniannya itu ada yang menarik serangga namanya atraktan dan repelen itu penolak serangga. Pengusir ya, Jadi pengusir. Itu yang muncul di situ. Nah, jadi ada kemungkinan pengamatan di lahan yang terkena orang kemudian orangnya keluar dari itu karena terganggu oleh substrat yang dihasilkan oleh mikroba tadi bersama dengan tanaman padi. tapi habis ini disiram ya? Mikrobanya, ya. Ya, Ini kan ini kalau jadi ini, probiotiknya. jadi ini sebagai konsep apa namanya lab garden ini. Ya. Nanti kita mau sounding ke Prof Sunandar itu. Prof Sunandar. Iya, beliau kan untuk ini kelapa kopior yang Kelapa untuk jaringan. kopior. Problemnya dia ternyata sangat boros untuk nutrisi, terutama untuk KCL. Iya, KCL. Ya makanya kalau ini jadi pengembangan ini jadi kita akan sounding kolaborasi sama Prof Iya. Nandari sama Prof Sis nih. Iya. Kalsium bionik baik padat maupun cairnya itu liquid tadi itu kelapa untuk produksi nira itu sangat bagus karena di produksi nira untuk kadar gulanya kemanisan nira itu sangat erat relevansinya dengan kalsium itu kalsium. Terus kerajinan tanaman itu untuk selalu keluar mancung manggarnya itu juga sangat erat dengan kalsium, dan kalsium itu yang nantinya akan bisa mensiasati pula dengan ekstrim iklim. Artinya kemarin kan kita ngobrol-ngobrol sama Dr. Karseno itu yang dari Unsud. Genja Henduk itu bisa 2 kali lipatnya kelapa biasa. Ada cuplikannya. Iya. Untuk menghasilkan niranya. menghasilkan nira. Cuman resepnya itu beliau yang Iya. pegang. Iya. Karena beliau mendampingi untuk tanaman apa namanya petani penderes. Iya. Nah, kemungkinan rahasianya salah satu ini. Kurang lebih itu. Nah, ini manggar mancung yang kayak gini ini biar nggak sampai munting telat. Munting Itu. telat. Iya, itu dari kalsiumnya. Ketika suplai kalsiumnya itu nanti manggar tetap bisa Cepat megar. rajin keluar itu. Kalau Genja Henduk kan memang salah satu keunggulannya dia bisa lebih cepat dari obat biasa. Iya. Panennya kalau biasa di video satunya ada itu bisa 1 bulan, ini Iya. bisa 21 hari atau 3 minggu. Nah. Rosetnya dari sini belum ini megar lagi. Sudah megar lagi. Tapi syaratnya itu Iya. konsumsinya apa namanya Konsumsi nutrisinya harus lengkap, harus Konsumsi banyak. nutrisinya. Salah satu pemicunya itu di kalsium bionik ini. Karena bionik itu juga di samping dia suplai kalsiumnya, dia suplai
untuk probiotiknya, pengkaya tanah, dan dia menjadi transportasi pelarut nutrisi tanah untuk diakses ke akar. Kurang lebih seperti itu. Ini saya target ini. Nanti ini kan kelapa Gajah Hendro kan salah satu keunggulan itu meningginya lambat. Ini dulu buahnya masih 2 tahunan, 2 tahun enggak sampai 2,5 tahun. Iya, buah yang lekor. Lekor. Dulu buah cuman ya dulu belum saya kasih kalsium. Rontok gitu, rontok gitu kan. Yang pas buah lagi ya kalau sekarang udah sekitar 3 tahunan. 3 tahunan gitu. Sekilan yo. Sekilan. Iya. Di sawah ada cerita bulirnya bagus sampai produktivitasnya bagus. Ternyata melewat wite rubuh. Orang sudah panen pari gitu loh. Nah, pas wis panen pari sih bisa tegak, goyang-goyang angin sedikit rogol. Iya. Karena dinding selnya ya, karena itu semua konsep urusan dinding itu selnya nggak kuat. Defisiensi kalsium. Kalsium yang ada di batang-batang tanaman itu terkuras untuk pembuatan buah. Kalau ini kombinasi sama kimia enggak masalah ya, Kalbionik maksudnya Kombinasi sama kimia nggak masalah, karena kimia masuk, kita tetap ingin mencoba mempertahankan biota di dalam tanah tetap hidup. Yang penting kalau bisa, kemarin dari diskusi dari pengamatan kandungan, jangan pakai pestisida berlebih ya. Pestisida berlebih itu harus menjadi kewaspadaan kita petani. Ketika berlebih juga pes atau hama itu bisa muncul resistensi. Ya, resisten itu berlebih. Berlebih itu pestisida memanjakan tanaman. Tanaman bisa membuat pestisida sendiri semacam benteng. Ketika dia diberi kecukupan semacam asam humat sebagai biostimulan, dia akan menstimulir kinerja itu. Jadi mengusir hama secara alami. Atau ketika dikasih input organik, tanaman itu merespon. Nah, merespon terus menghasilkan punya daya tahan. Iya, menghasilkan perisai untuk menangkis itu. Dan kemungkinan pes yang bentuknya insek seperti wereng atau pes yang bentuknya rodensia kayak tikus pun bisa terjadi seperti itu. Karena tanaman itu untuk mengusir tikus yang mengganggu, dia menghasilkan aroma yang kita tidak bisa mengindra itu. Tapi di makhluk-makhluk itu mereka bisa. Kembali ke pemahaman bagaimana kita memahami alamiah itu bekerja seperti apa, dan kita dorong. Kita konsep produknya seperti itu. Kita tidak aneh-aneh lah. Kita cuma mengembalikan ke alam dan mendorong biar alam itu memberikan peluang kita untuk produktif. Ini mengadopsinya konsepnya ekosistem Haji Dodi orang Baduy. Iya. Ini itu namanya kearifan lokal, local wisdom. Iya, kearifan lokal itu memang menjadi pangkal dari bagaimana kita bergerak. Oke lah ini, insya Allah. Jadi pengembangan ini jadi, insya Allah kita untuk kolaborasi nanti kemandirian petani dan sebagainya kita masukkan untuk komoditi penderes-penderes mudah-mudahan. Kalau penderes kan lebih kelihatan, kasih semprot, besok deresnya kualitasnya lebih kerasa. Kalau brik gulanya nira naik, ketika dimasak, rendemen jadi gulanya harusnya bisa naik. Lebih padat. Oke. Mungkin itu aja untuk tanaman kelapa. Sementara kita bincang-bincang seperti itu. Nanti kita akan update lagi, yang akan kita kulik lagi, termasuk progres ini akan kita sampaikan insya Allah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.